Jadi, ketika kemarin perdebatan Cawapres itu, ada beberapa video Prabowo Subianto yang hari ini menjadi viral. Nanti akan saya tayangkan. Ada yang gini. Ada ketika Prabowo Subianto menarik jaket Bahlil. Dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan ketika Anda mau milih Prabowo Subianto untuk presiden 2024 kelak. Coba kita tayangkan dulu nih videonya ya. Oke, cukup. Ayo, bagaimana menurut kalian? Coba tanya kepada hati nurani kalian. Mau kita memilih Prabowo Subianto dengan karakter-karakter seperti itu? Dengan watak-watak seperti itu? Mau nggak? Ada nggak resiko ke depannya nanti? Bila kemudian kita berbondong-bondong memilih Prabowo Subianto. Mengerikan nggak sih? Kita punya presiden yang karakternya seperti itu. Itu spontan loh. Itu ketika tanpa ada settingan loh. Yang ngameranya juga tidak disengaja. Kebetulan aja mendapati Prabowo sedang melakukan hal itu. Mengerikan nggak coba? Silakan berpikir ulang. Silakan, ini menurut saya bisa dijadikan barometer atau patokan ketika kita mau milih calon presiden kita. Menurut saya, jangan pilih presiden yang punya resiko besar ketika dia jadi akan seenaknya, bahkan kepada menteri-menterinya, apalagi kepada kita. Coba perhatikan ketika Prabowo menarik jaket Bahlil. Sesama menteri loh itu. Itu sesama menteri. Bayangkan, itu sesama menteri. Belum jadi presiden. Prabowo itu belum jadi presiden. Masih sesama menteri. Bayangkan kalau dia jadi presiden. Bisa nggak melakukan hal yang sama? Atau bahkan lebih daripada itu? Mungkin nggak? Berpotensi nggak dia melakukan hal yang sama atau lebih daripada itu? Lalu simbol apa itu coba? Apa itu?
Bercanda itu? Itu bercanda? Itu sikap yang biasa-biasa saja. Coba tafsirkan. Apa itu? Coba tafsirkan. Ada potensi apa ketika Prabowo jadi presiden nantinya? Melihat sikap-sikapnya yang kayak gini. Mampu gak Gibran menjadi penyeimbang dia? Kalau kemudian menjadi penghadang, rasa-rasanya nggak mungkin. Prabowo? Jokowi mampu nggak menjadi benteng Prabowo Subianto? Dia punya kuasa, punya segalanya, punya alat dan lain sebagainya. Ayo, mari kita berpikir ulang. Orang semakin aneh kepada saya. Ini saya itu pendukung siapa? Saya itu mendukung keberlanjutan. Udah poinnya itu. Saya tegaskan berkali-kali. Kalau ada yang baik dari Gibran saya angkat. Kalau ada yang baik dari Profesor Mahfud MD saya angkat. Kalau ada yang baik dari Ganjar Pranowo saya angkat. Kalau ada yang buruk dari Prabowo Subianto saya waspadakan. Catatannya saya bukan tim siapa-siapa. Udah itu. Saya mencintai Indonesia, saya menginginkan keberlanjutan. Poinnya itu. Oke? Jangan ini ya. Kayak gini saya terangkan. Saya waspadakan loh. Boleh tuh jadi bahan pertimbangan di dalam pemilihan nanti kita. Sikap-sikap Prabowo Subianto yang apalagi seperti itu. Jangan bohongi hati nurani. Jangan bohongi hati nurani. Satu kali lagi saya katakan, jangan bohongi hati nurani. Dan jangan biarkan potensi-potensi keburukan itu kita ciptakan. Potensi-potensi kesewenang-wenangan itu kita ciptakan. Atau kita minimal bantu ciptakan. Jelaskan pesannya. Jangan kita membantu menciptakan potensi-potensi kesewenang-wenangan, potensi-potensi keburukan, potensi-potensi penginjakan. Paham? Yes. Saya berperan sebagai bukan relawan siapa-siapa. Saya berperan sebagai orang yang merdeka. Saya berperan sebagai orang yang menjadi mudah-mudahan masyarakat berpikir ulang dengan pikiran yang objektif. Bukan niat saya untuk menceramahi relawan 01, 02, 03. Enggak. Kalau yang sudah jadi relawan aja. Anda butuh di sana. Mungkin Anda dapat kompensasi di sana dan lain sebagainya, silakan. Saya akan terus kemudian berbicara di dalam rangka menyehatkan pikiran yang bukan siapa-siapa, bukan relawan siapa-siapa, masyarakat yang bergerak secara sendiri-sendiri, dia akan memilih tanpa ada. Dia karena dibantu oleh nilai apapun di belakangnya, kompensasi apapun. Saya berperan sebagai orang yang terus berusaha untuk menyadarkan, Anda itu memilih harus objektif tuh. Anda itu memilih harus kepada orang yang potensi-potensi keburukannya jangan sampai lahir di kemudian hari ketika dia jadi presiden. Itu fungsi saya di sana. Oke, maka saya kadang-kadang kritik 01 udah jelas, 02 iya, 03 juga sama. Harapannya satu, sasaran saya satu, kepada orang-orang yang masih dalam kebimbangan dan bukan masuk dalam jajaran relawan. Itu. Karena saya yakin orang-orang itu
lebih banyak daripada para relawan. Dan mereka butuh utuh informasi tentang capres ataupun cawapres. Dari 01, 02, ataupun 03. Supaya apa? Supaya ketika dia memilih, yakin di kemudian hari orang yang dia pilih punya potensi besar memajukan Indonesia, punya potensi tidak melakukan kesewenang-wenangan, punya potensi tidak menginjak-injak harga diri orang lain, dan lain sebagainya. Itu saja. Ya, ngerti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.